baik, di video kali ini kita akan bahas mengenai kalau nggak tahan lelahnya belajar, kita akan siap-siap menahan rasanya kesakitan penyesalan di kemudian hari, di mana rasa penyesalan tidak bisa kita ulang lagi pada saat kita masih muda sekarang. Nah, di video kali ini kita akan bahas spesifik di mana rasanya penyesalan di kemudian hari ketika kita tidak mau belajar di masa muda ini. Nah, jujur aja kalau dibilang capek itu pasti ada rasa belajar. Kalau kita tidak tahan rasa sakit, rasa capek ya, waktu belajar, kita akan penyesalan kemudian hari itu akan datang secara langsung kepada kita ketika kita nanti sudah dewasa nanti, dan akan rasanya penyesalan itu akan datang secara tiba-tiba kepada kita nggak sadar waktu itu berjalan dengan cepatnya. Jadi yang kita terus waspadai, apakah semua orang itu punya waktu yang berbeda? Saya rasa tidak semua orang punya waktu yang sama 24 jam, tapi tidak semua orang memakainya dengan sama, dengan secara bijak. Ya, jadi jujur aja kalau belajar itu adalah memang capek, tapi bangun pagi itu berat, tapi nahan scrolling itu juga medsos untuk tetap fokus juga cukup berat. Itu memang nggak enak sama sekali. Semua orang pasti pernah ngalamin ketika menahan diri untuk melakukan tindakan tidak scrolling, tidak terdistraksi, itu cukup berat. Tapi kita harus menahan rasa itu semuanya. Ketika kita siap untuk nahan rasa itu, kita akan siap untuk menjadi lebih baik ke depannya. Tapi kalau kamu nggak tahan rasa lelahnya sebuah proses, siap-siap nanti kamu itu nahan rasa penyesalan di kemudian hari. Rasa capek itu hanyalah sementara, tapi penyesalan karena nggak mulai dulu itu cukup sakit sekali di kemudian harinya. Alangkah baiknya kita ini mulai aja dulu dari sekarang. Hidup itu adalah sebuah pilihan, mau capek sekarang tapi hasilnya manis, atau santai sekarang nanti hasilnya kemudian hari kita akan menyesal, rasa sakit penyesalan di kemudian hari melihat orang yang lain udah jauh di depan dari kita. Jadi sukses itu bukan soal hoki, tapi soal siapa yang tahan lebih lama dalam proses kita. Quran surah Ali Imran ayat 200 juga pernah dibilang, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman bersabarlah, wasabiru, tetaplah bersabar, kuatkan kesabaranmu, warabitu, tetaplah bersiap siaga, innallaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi Allah itu suruh kita tahan terhadap proses itu, bersabarlah. Yang kedua, wasabiru, kuatkanlah kesabaran kita itu. Dan karena di ujung lelah itu pasti ada suatu kemenangan. Final ma'as usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kelelahan, kesusahan itu pasti ada nanti kemudahan, yaitu kemenangan di suatu hari nanti. Ini contoh nyata. Aku ini dulu malas sekali belajar suatu skill, yaitu sekadar desain atau coding atau public speaking, dan karena aku selalu maksa diri untuk selalu terus belajar, tetap jalan walaupun cukup rasa lelah setiap hari dihadapi. Tapi aku tahu waktu itu cuma 24 jam. Kita sama memiliki waktu dengan orang-orang yang luar biasa itu, tetapi cara menggunakan waktu ini kita berbeda. Aku cari cara mereka menggunakan waktu dalam cukup bijak sekali, aku terapin dalam hidup aku sekarang. Jadi waktu itu kalau aku cuman rebahan, aku nggak akan sampai di titik saat sekarang ini. Hari ini aku nggak akan punya apa-apa kayak seperti dulu, nggak akan punya laptop sendiri, nggak punya HP sendiri buat konten, dan nggak punya koneksi yang lebih banyak supaya aku bisa membangun bisnis sendiri saat sekarang. Jadi capek itu wajar ya teman-teman jika kalian berproses, tapi jangan jadikan capek itu sebagai alasan kalian untuk berhenti, karena setiap orang punya waktu yang sama, tetapi semua orang nggak gunain sama. Setiap orang punya waktu yang sama, tetapi semua orang itu tidak tahu cara gunakan waktu seperti apa. Jadi ketika kita lagi berjuang ini, kita tahu gunakan waktu seperti apa, masa depan yang cerah, yang tahan lelah hari ini itu akan hidup lebih tenang di masa yang akan datang.